Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Anggoro Rakap. Ah, Kali ini saya akan membahas tentang tokenization dalam Natural Language Processing atau NLP ya. Topik ini merupakan dasar penting dalam memahami bagaimana di komputer bekerja dalam teks dan bahasa manusia. Kita akan melihat apa itu tokenization, jenis-jenisnya, toolsnya, hingga bidang ah, aplikasi apa aja yang biasanya memakai tokenization ini. Uh, Pertama tuh tokenization adalah langkah awal yang sangat penting dalam NLP. Secara sederhana nih, tokenization itu adalah proses pemecahan teks menjadi unit kecil. Unit-unit kecil disebut sebagai token. Ini bisa berupa kata, karakter, atau bahkan bagian dari kata. Ini misal nih, kita memiliki kalimat seperti I love NLP. Hasil tokenization-nya nantinya akan menjadi I, tanda kutip, love, tanda kutip, NLP. Jadi komputer tidak hanya melihat kalimat sebagai satu kesatuan besar, tetapi menjadi elemen kecil yang mudah diproses. Nah, proses ini nantinya menjadi peran penting karena token menjadi bagian bagian komputer untuk memahami dan menganalisis teks, misalnya untuk menganalisis sentimen, menerjemahkan bahasa, atau membuat chatbot yang cerdas. Nah, bayangkan aja nih tokenization itu seperti cara kita membaca. Kita tidak hanya membaca seluruh paragraf sekaligus, tetapi memahami kata demi kata atau bagian demi bagian. Nah, komputer juga butuh langkah seperti ini nih untuk memproses bahasa manusia. Selanjutnya itu jenis-jenis tokenization. Tokenization ini memiliki beberapa jenis tergantung kebutuhan pada penggunanya. Biasanya yang ada tuh pertama ada word tokenization. Di sini teks dipecah menjadi kata-kata. Contohnya itu ada learning NLP is fun. Nantinya akan menjadi satu perkata tuh di tanda kutip tuh. Misal learning tanda kutip NLP tanda kutip is tanda kutip uh, fun tanda kutip. Nah, ini yang paling sering digunakan dalam NLP nih. Nah, yang word. Yang kedua tuh ada karakter. Karakter nih karakter dalam tokenization ini teks dipecah menjadi karakter. Contohnya website. Nantinya akan satu perkata tuh W E S I gitu. Nah, pendekatan ini biasa digunakan untuk menganalisis mendalam seperti pada model karakter berbasis karakter. Yang ketiga itu ada subtokenization. Nah, katanya bisa menjadi unit-unit subkata. Jadi, misalnya nih, happiness biasanya akan menjadi happiness. Tadi dia di ini di ada subnya gitu kayak ada apa namanya pemberi jarak satu kata itu. Ini biasanya biasa digunakan dalam model pembelajaran seperti yang mudah gede-gede tuh, misal kayak BERT atau ChatGPT itu. Nah, keempat tuh ada sentence tokenization. Ini memecah teks menjadi beberapa kalimat, sangat bermanfaat untuk menganalisis teks yang panjang seperti artikel ataupun dokumen. Selanjutnya, tools yang digunakan dalam tokenization itu ada NLTK atau Natural Language Token, adalah library NLP yang sangat lengkap yang sering digunakan dalam riset maupun aplikasi sederhana. Kedua itu ada spesi ini yang lebih modern nih, biasanya dirancang untuk proyek-proyek skala gede, skala besar. Ini efisien dan mendukung banyak bahasa. Hugging Face tokenization ini library yang digunakan untuk membuat model yang gede kayak ChatGPT, kayak Gemini, BERT gitu. Yang keempat tuh ada OpenNLP. Tidak, ini nggak hanya mendukung tokenization, tapi juga berbagai tugas NLP seperti parsing, named entity, and recognition. Nah, tools ini biasanya untuk mempermudah kita mengimplementasikan tokenization sesuai dengan kebutuhan aplikasi kita. Nah, selanjutnya ada aplikasi yang digunakan di dalam tokenization. Yang pertama tuh ada text processing. Nah, tokenization-nya adalah langkah awal dalam menganalisis teks seperti membersihkan data sebelum digunakan oleh model. Kedua itu ada sentimen analisis, misalnya untuk menganalisis sentimen dalam ulasan atau tweet. Tokenization ini untuk membantu memecah teks menjadi lebih kecil dan dapat diproses. Ketiga ada chatbots. Nah, tokenization ini membantu chat memproses input dan dari pengguna untuk menghasilkan respon yang relevan. Keempat ada machine translation.
dalam penerjemahan mesin, tokenization memungkinkan sistem memahami struktur dengan kalimat baik. Nah, jadi tuh tokenization ini benar-benar nih menjadi elemen kunci dalam berbagai NLP. Nah, itu saja pembahasan mengenai tokenization ini. Saya Dimas Anggara Wahab mengucapkan terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.